Hai. Yo, what's up guys, balik lagi sama gue Andra Kuplay. Di sini di video kali ini gue bakal nge-review tentang Artery Nugget GT. Alright guys, sekarang di sini ada Artery Nugget. Dia spesifikasinya tuh ada di sebelah kiri bawah ya. Dan di belakang ada package kontennya. Tuh 218650 max 200 watt balance charging. Blablabla. Ini yang menarik banget nih. 8 ml e-juice capacity. Bayangin 8 ml sob. 8 ml lu pengen sampai berapa minggu? Ada tulisannya sampel juga. Di bagian sampingnya ada websitenya dia. Terus habis itu ada penegasannya lagi 8 ml. Iya 8 ml. Terus ada sosial media mereka, ada Facebook sama Instagram. Di sini ada barcode buat kode autentifikasinya. Kita langsung buka aja. Nah ini nih yang gue suka dari beberapa produsen vape itu, dia di luarnya ada bungkusnya, di dalamnya dibungkus lagi. Jadi bungkusnya tuh nggak kopong gitu. Ini bungkusnya bener-bener dia melindungi dari segala godaan setan. Nggak maksudnya kan ada tuh beberapa yang lu cuman, ini kita buka dulu deh. Misalnya kayak gini nih, terus cuman dimasukin gitu doang. Jadi bener-bener dari luar aja lu bisa ngeklik apa sih namanya modnya. Kayak dapat warranty card, dapat baterai warning, dapat manual book. Nah ini dia nih yang gue lumayan agak gimana ya, suka-suka nggak suka sih. Ini gue sukanya dia nih hygiene, diplastikin gini. Cuman nggak sukanya gue jadi kayak lemper dia begini. Terus kita dapat goodiesnya itu ada kabel chargernya. Nih kabel chargernya dia udah menggunakan Type C. Sama ada coil cadangan, ada drip tip, ada o-ring juga. Nah coil cadangannya ini yang 0,4 ohm, dia 20-35 watt. Yang pasti udah mesh coil ya. Oke udah, kita buka aja. Ini nih 8 ml, dia ini gede banget sob. Nah untuk dimensinya sendiri dia ini tingginya 102 mm, panjangnya itu 40 mm dan tebalnya 31 mm. Lihat di shape bagian bawahnya ini tuh kayak one piece gitu, padahal enggak. Dia tetap ada backdoornya gini, tetap kepisah gitu. Tapi kalau kita lihat bagian dari sini sampai bawah gini tuh kesannya kayak dia one piece gitu. Nah bentuknya ini dia ngingetin kita sama Battlestar apa ya? Pokoknya Battlestar lah. Di bagian samping kiri kanannya ini ada LED-nya. Ini layarnya. Ada port buat Type C. Terus mouthpiece-nya ini gue suka banget karena dia nge-curve gini dan udah pasti banget dia enak di bibir. Terus dia juga udah pakai sistem lock gitu. Jadi lu nggak bisa ngebukanya ngasal, lu harus pencet gitu. Dia mirip sama Aegis Boost ya. Jadi teknologinya tuh ada sistem locknya. Pinnya seperti ini, dia spring udah pasti. Spring cuman agak keras gitu. Di bagian bawahnya ada buat baterai ventilasi. Buat airflow-nya itu ada di bagian sampingnya sini, dia nggak bisa di-adjust, dia nembus ke sini ya, kiri kanan gitu. Nah di dalamnya juga dapat coil yang terpasang. Dia ini coil yang terpasang itu lumayan besar. Dan ohmnya lumayan rendah. Dia 1,5 ohm, 60-80 watt. Kita masukin baterainya. Nah untuk penempatan baterainya itu dia ini spring di bagian atasnya doang, bagian bawahnya nggak spring. Dan yang gue suka juga dia ada apa sih ini, pencopot baterainya itu loh, tali buat nyopot baterai. Jadi gampang banget buat dicopot kalau lu pengen nyopot baterainya. Tuh dia ini magnet. Nah ini lu pengen nutupnya begini, pengen nutupnya kebolak gini juga nggak masalah. Cuman jadinya logonya kebalik gitu, tulisannya kebalik Artery Nuggetnya. Jadi ya udahlah, sesuai aja lah ya. 5 kali pencet. Ya tampilannya seperti ini. Nih dia nih cuman ada dikit banget menunya. Yang pertama nih tombol plus sama minus, dia buat lock dan unlock buat wattage-nya. Terus habis itu tombol fire button 3 kali, itu 2 3. Itu buat lock sama unlock power limitnya. Jadi power limitnya tuh bisa di lock. Kalau di lock itu dia mentok cuman sampai 80 watt. Tuh. Kalau di unlock dia ini mentoknya di 200 watt. Dan dia sistemnya itu kayak ngerotate gitu ya, kayak apa sih, circulate ya gitulah. Tuh dari 200 dia pindah ke 5 lagi. Dari wattage yang paling gede bisa ke wattage paling kecil begitu. Begitupun sebaliknya, anjay. Terus menu selanjutnya adalah nih tombol plus sama tombol fire button. Dia buat ganti
warnanya. Tuh warnanya ya cuman warna itunya doang lah ya. Di bagian bawahnya sini ada beberapa pilihan warnanya dan dia ngikutin gitu berurutan. Terus kalau sebaliknya, tombol firing button sama tombol minus, nah dia buat ganti LED sampingnya. Cuman yang gue sayangin banget nih, yang gue nggak suka, yang gue kelihatannya tuh, aduh apa ya, mohon maaf ya nih ya, sorry aja, alay. Ini bagian sampingnya sini tuh gue kira dia tuh LED-nya tuh sepanjang ini nih. Ternyata LED-nya itu cuman, ya elah, begitu doh, ya Allah. Udah, menunya nggak ada menu apa-apa lagi, cuman itu doang LED, terus habis itu power limit, udah. Dan gue juga dapat beberapa aksesoris, diantaranya ada 510 adapter. Nah, 510 adapter ini jadi dia bisa dipakein RDA. Tuh, bentukannya keren ya, dia shiny banget. Sama ada arteri XP RBA. Nah, gue dapat RBA juga. Dalamnya ada apanya? Dapat coil nggak ya kita? Gue kebalik. Lah, dia masangnya kebalik, sob. Ya, kita ngebahas ini kapan-kapan aja deh. Gue pengen ngebahas tentang ininya dulu nih, yang coil OCC bawaannya. Oke, kita lihat gimana produksi cloudnya, gimana flavornya juga. Kita omongin plus dan minusnya juga ya. Saya kurang semangat, ngisepnya kurang. Kayak ada yang nahan gitu, apa ya? Apa ya? Ini cloudnya tuh kayak apa ya? 0,15 ohm. Gue expect jauh banget dari ini. Kalau menurut gue ini cloud productionnya tipis. Dia buat standar 0,15 ohm itu kurang dapat kalau menurut gue. Cloud production kurang kalau menurut gue. Flavor production rasa lemonnya nggak terlalu ngangkat. Gue pakai liquid kupla ya, lemon panna cotta. Rasa lemonnya itu yang jadi hintnya malah nggak terasa. Manisnya kalau menurut gue manisnya cukup, cuman hintnya jadi nggak berasa, dan nikotinnya atau throat hitnya itu jadi agak sedikit lebih turun ya, kayak lebih soft gitu. Tapi sensasi anget 0,15 ohmnya itu dapet. Gue masih penasaran sama cloud productionnya asli. Gue expectnya udah tinggi banget, 0,15 ohm bro. Coil OCC, mesh coil, udah pasti dia ngebulnya tuh gitu. Cuman cloud productionnya banyak, cuman dia tipis. Bukan tipe yang gitu loh, kayak gue tunjukin ntar di RDA ya. Ini kan soalnya dia ada adapternya. Gue pasang sekarang aja deh. Ini coilnya kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya. Ini 0,16 ohm, beda 0,01. Wattage-nya sama di 65 watt juga. Lihat nih, produksi cloud-nya ini tuh tebel. Gitu, kayak berisi gitu loh. Cloud production-nya tuh ada isinya. Kalau yang tadi tuh kayak tipis gitu. Sama-sama ngebul, cuman tipis. Sih tebel. Gue pakai ini pakai adapternya, dan bagus ya, dia nganterin powernya tuh smooth gitu. Lihat tuh meletek-meleteknya tuh. Aduh. Tapi dia sistem locknya kayak gampang banget copot dah. Di adapternya ini dia sama-sama menggunakan sistem lock juga, cuman dia sistem locknya kayak agak kurang gigit. Sih 65 watt. Dia tipe yang gitu loh, kayak yang smooth gitu, bukan yang prak, bukan yang gimana ya, kayak barbar banget gitu, enggak.
Ini yang gue maksud gitu loh. Cuman yang gue sayangin di adapternya ini adalah dia sistem locknya itu gampang banget copot, dan begitu ada gapnya gini, dia agak kecopot dikit gini, dia masih bisa di fairing. Kayak kurang sempurna gitu kalau menurut gue. Dan benar, bahkan gue bisa copot ini, gue pengen copot capnya malah copot. Arteri, kamu harus membenahi ini ya. Balik ke stok. Tipis kalau productionnya banyak cuman tipis. Kita masuk ke plus dan minusnya aja. Plusnya dulu, yang pertama dari gua, dia ini punya daya tampung liquid yang banyak, 8 ml. Lu bisa pakai lebih dari 2 hari kalau lu nge-vape-nya nggak gila banget ya. Terus airflow-nya kalau menurut gua dia ini lumayan besar, jadi dia nganterin cloud production yang enak. Airflow-nya tuh nggak sempit gitu, jadi enak gitu, di puff-nya enak. Terus juga dia ini hybrid, dia bisa pakai adapter, jadi lu bisa pakai ini sebagai mod, bisa juga sebagai mod pot juga. Ini nggak mod pot sih, ini kayak ayo nggak juga. Apa ya bilangnya ya, kayak ya ayo mod pot. Gimana dibilang mod pot tapi kegedean, dibilang ayo tapi dia airflow-nya kegedean juga. Apa ya bilangnya ya, pokoknya dia sistemnya gitulah ya. Maksudnya baik, dia pengen hybridin dia jadi mod bisa, jadi ayo bisa, jadi mod pot bisa. Maksudnya baik, cuman kayaknya agak terlalu tergesa-gesa kalau menurut gue. Tapi itu suatu nilai plus, soalnya dia punya maksud yang baik. Dia bisa hybrid, bisa jadi mod juga, bisa jadi mod pot juga. Terus plusnya lagi, warna merahnya ini kalau menurut gue bagus. Dia warna merahnya itu bukan tipe merah yang mencolok banget dan nggak pedih di mata, ngerti nggak sih lu? Kayak bukan tipe merah yang alay gitu loh. Merahnya tuh merah calm gitu. Dia tetap glossy, cuman dia calm banget. Terus plusnya lagi ada di mouthpiece-nya. Ini mouthpiece bisa diganti-ganti, dia pakai 510 drip tip ya. Nah, mouthpiece-nya ini yang stok, yang bawaan itu enak banget di mulut, soalnya dia nge-curve, jadi dia nyaman banget di bibir. Terus plusnya lagi ada di sistem locknya. Kalau di stoknya ini bukan di adapternya itu, dia ini sistem locknya itu bener-bener nyangkut banget, jadi dia bekerja dengan sangat baik. Terus plusnya lagi ada di powernya. Kalau menurut gue dia powernya ini nganterin power yang smooth, bukan tipe yang prrrr gitu, bukan yang galak, jadi dia nyaman banget kalau lu pakai buat daily. Terus plus yang terakhir ada di pengecasannya ini, dia udah menggunakan Type C, jadi dia menghantarkan listrik yang lebih stabil dibanding micro USB. Kita masuk ke minusnya. Nah, ini PR-nya lumayan banyak ya, lau arteri ya, harus banyak bebenah lo. Yang pertama ada di backdoornya, koplok. Terus habis itu ada di cloud production yang tadi gue bilang tipis banget. Buat hitungan 0,15 ohm dia ini cloud productionnya tipis. Terus flavor productionnya juga kalau menurut gue, flavor productionnya itu kalau menurut gue kurang bold, dan dia ngilangin satu layer yang benar-benar penting, dimana itu adalah hintnya adalah lemon, dan ini hilang rasa lemonnya. Terus minusnya lagi, dia ini minim banget sama menu, masa TC aja nggak ada. Terus minusnya lagi ada di adapternya itu yang gue bilang tadi, yang kita sama-sama udah lihat itu kurang sempurna. Terus minus yang terakhir ada di LED bagian sampingnya ini yang tadi gue bahas di nampak dekat. Maaf banget nih, maaf banget ya, kesannya norak sob. LED-nya tuh bener-bener kayak klek gitu doang, bukan yang full utuh gitu. Mungkin kalau lu bikin yang full utuh gini, itu bakalan jadi suatu nilai plus, dimana itu bakalan jadi eye-catchy banget. Oke, sekian review singkat dari gue. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Ini nggak singkat sih ya, sebenarnya ini review yang ini tuh nggak singkat sob, soalnya lama ini review. Jangan lupa thumbs up, share, komen, dan subscribe yang belum subscribe. Gue Andrew Kuplay, keep vaping.